Pada suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang suku Badui. Pertanyaannya adalah, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bagaimanakah kita berdoa kepada Allah? Apakah dengan cara yang pelan, dengan cara yang ringan, karena kita menganggap Allah itu dekat? Atau sebaliknya, apakah kita berdoa kepada Allah dengan suara yang lantang, yang nyaring, yang keras, karena kita menganggap atau Allah dianggap tempatnya sangat jauh dari kita? Kemudian Rasulullah ditanya juga oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, bagaimana kita berdoa kepada Allah? Apakah dengan cara perlahan atau dengan suara yang nyaring? Begitu juga orang-orang Yahudi menanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, di mana Allah? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Rasulullah SAW tidak langsung menjawab. Barangkali untuk pelajaran kita, manakala ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab, maka lebih baik kita diam untuk mencari timing atau waktu yang tepat atau jawabannya pas yang kita tahu. Inilah asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Baqarah ayat 186 yang diawali dengan beberapa surat diantaranya atau ayat diantaranya adalah Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian Rasulullah diam, turunlah beberapa saat kemudian, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalimat idza sa'alaka atau wa yas'alunaka dalam Al-Qur'an cukup banyak. Ketika ada kalimat-kalimat seperti itu, Rasulullah tidak langsung menjawab. Misalnya wa yas'alunaka 'anil mahid dan lain sebagainya. Ini sudah mengajarkan kepada kita. Fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat sekali kepada hambanya. Bahkan dalam satu keterangan yang lain, kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tidak digambarkan bagaimana dekatnya Allah dari sini ke terminal misalnya. Di sana dijelaskan dekatnya bagaikan urat nadi atau urat leher kita, begitu dekatnya, sehingga Allah senantiasa berada di tengah kita. Karena itu dalam ayat yang lain Allah menyatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ini jawabannya. Berdoalah, bermohonlah kalian kepada Allah ketika kamu berkesendirian, yaitu tadarruan wa khufyatan, dengan merendah diri dan suara yang lirih menghadap kepada Allah, pasrah kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebihan. Ini diajarkan secara syariat bahwa kita berdoa kepada Allah, benar-benar berdoa kepada Allah dengan tunduk, dengan suara yang khufyat, terutama dikala malam hari. Ini doa ketika bersendirian. Tapi boleh kita berdoa dengan suara yang keras, misalnya ada yang memimpin, ada saat-saat qunut nazilah misalnya, atau memimpin
doa, bagaimana mengajarkan kepada jamaahnya, bagaimana tradisi sebagian kita untuk mengajarkan. Tapi ketika kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyodorkan kepada kita cara perlahan dan perlahan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Lanjutan ayat itu. Allah sudah dekat. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan semua permohonan hamba-hambanya. Minta apa saja Allah akan kabulkan. Hari ini barangkali usaha kita mengalami surut, maka Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan doamu. Tadi kemudian surat itu dilanjutkan, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Sebagai syarat doa kita dikabulkan menurut surat Al-Baqarah 186 itu adalah hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan beriman mendekatkan diri kepada Allah. Tidak berkoar-koar ke sana kemari, tidak. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah apa, pendekatan apa kepada Allah, di antaranya adalah Rasulullah mengajarkan perbanyaklah kamu membaca Al-Quran. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Atau mungkin barangkali mohon maaf kita disibukkan dengan kesibukan yang lain sehingga membaca Al-Quran jarang. Atau mungkin karena usia kita ini sudah seperti ini sehingga sudah banyak yang enggan untuk belajar Al-Quran. Padahal satu syarat untuk dikabulkan doanya oleh Allah adalah baca Al-Quran. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon kepada Allah tadi taduru an-wafiakan, sabar dan sholat. Maka di Islam itulah banyak sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selain sholat wajib yang kita laksanakan selama 5 waktu. Ada tahajud, ada istikharah. Di sana Allah memberikan keluasan kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ingin sesuatu, sholat. Kuncinya sholat. Yang ketiga adalah kami bersyukur kepada masjid ini. Ketika kita duduk ada pengantar dari pengurus, berjalanlah yang namanya kotak amal. Inilah yang disebut di antaranya sodakoh. Gemar bersodakohlah kamu, kamu pasti doanya akan dikabulkan. Dan ini kunci utama. Surat Al-An'am 160 menyatakan, yang artinya kurang lebih, berbuatlah baik, bersodakohlah kamu, pasti Allah akan mengganti 10 kali lipat. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin seyakin-yakinnya, wallahi, kalau kita terbiasa untuk bersodakoh, sodakoh kita pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Kalau tadi Al-An'am 160 menyatakan akan diganti 10 kali lipat, bisa jadi doa kita dikabulkan. Sholat ini, keluar dari masjid ini, andaikan kita tadi berinfak 5.000, maka diganti menjadi 50.000 kalau wujudnya uang, atau akan diganti oleh Allah dengan pengganti yang lain. Kalau ternyata keluar dari sini tadi sudah berdoa, sudah bersedekah, sudah baca Quran, sholatnya tadi sudah sholat Jumat misalnya tadi, kok nggak diganti? Bisa jadi Allah akan mengganti minggu depan. Minggu depan ternyata Allah belum mengganti. Allah punya teknik tersendiri, punya cara tersendiri. Bisa jadi bulan depan.
Ternyata bulan depan belum diganti oleh Allah, padahal Allah berjanji. Tapi yakinnya bahwa Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti akan diganti. Jadi tahun depan akan diganti. Walaupun tanpa kita sadari, Allah sudah menggantinya. Kalau tahun depan juga Allah belum mengganti dan belum mengabulkan doa kita dari sedekah kita sesuai dengan janji Allah tadi, hadirin, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita dan mengganti apa yang kita minta itu melalui anak cucu kita, termasuk kita yang ada di tempat ini, yang sekarang jadi pejabat, yang sekarang usahanya berhasil, yang sekarang menjadi orang hebat, menjadi politikus, menjadi anggota DPR, mungkin jadi menteri. Itu tidak lepas dari doa orang tua kita dan sedekah orang tua kita yang dulu belum dikabulkan oleh Allah dan saatnya hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Islam mengajarkan berbaktilah kepada orang tuamu. Karena apa? Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tuamu. Allah akan memberi kalau orang tuamu ridho. Ini kita duduk seperti ini. Karena itu pula lah, mari kita tidak berbosan diri untuk bersedekah walaupun seberapa. Terlebih sedekah itu kita niatkan sebagai sedekah jariah. Dan sudah mafhum bahwa semua amal ibadah kita akan terputus kecuali 3. Di antara 3 itu adalah sedekahun jariah, yaitu sedekah jariah yang mana apabila sedekah kita infak seperti tadi yang kita berikan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat seperti masjid ini, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beribadah di tempat ini tanpa mengurangi pahala orang yang beribadah di sini. Berapa orang yang beribadah di tempat ini kita sudah mendapatkan sebesar itu. Kalau toh itu tidak, Allah tetap berjanji bahwa yang namanya sedekah seperti tadi yang diumumkan oleh pengurus itu akan meringankan kita. Sedekah kita itu apa itu? Kita semuanya akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, kita pasti mengalami yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut, kata Rasulullah SAW, adalah sakit yang paling sakit sekali, tidak ada bandingnya. Sampai Rasulullah menggambarkan, kalau ingin melihat sakaratul maut, gambaran kecilnya adalah kamu lihat seekor kambing yang masih hidup, kemudian disasap kulitnya hidup-hidup, itulah sakitnya. Tapi ketika kita punya sedekah akan mendampingi dan meringankan dan membuat ketawa kita, senyum karena kita dibantu oleh sedekah kita. Kemudian kita meninggal, masuk liang kubur, di sana mungkar nakir menanya kepada kita, sedekah juga mendampingi kita. Sedekah juga akan menghantarkan kita karena tadi sedekah jariah. Ketika di alam mahsyar nanti semua akan menuju surga, maka sedekah kita mendampingi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah tadi mengabulkan doa-doa kita dan kita sebagai hambanya berbalik, yaitu untuk senantiasa beribadah, terutama ibadah yang bersifat sosial dan pribadi. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.